Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Semoga mendapatkan doa para malaikat dan malaikat yang berganti untuk menjaga siang dan malam. Semoga ditambah waktu kesempatan subuh ini untuk dapat menghadiri majelis yang penuh rahmah ini. Qabla, sebelumnya Ananda Julius izin untuk menyampaikan materi berupa beberapa cerita panjang. Kalau terkesan ceramah menggurui orang tua, masya Allah. Jadi di sini kami mencoba menampilkan sesuatu yang agak unik, Pak. Kemarin kami ngisi kajian di Masjid Al-Mukhlisin pakai slide. Jadi mungkin agak merepotkan dikit. Namun kiranya agar apa yang kami tampilkan di depan perlahan-lahan menjadi sebuah materi yang mengkerucut di dalam pikiran kita. Jadi nampak apa yang kita tampilkan, seperti itu. Kiranya mohon dimaklumi. Semoga ini dapat menjadi keberkahan bagi kita bersama. Kami ambil Quran surah Al-A'raf ayat ke-96. Ayat ini cukup fenomenal dan seringkali digaung-gaungkan, bahkan disampaikan tidak hanya di atas mimbar dalam artian khotib Jum'ah, tetapi ini sering juga disampaikan dalam bentuk tausiah atau paling tidak nasihat-nasihat secara individual, yakni tentang iman dan takwa, tapi dapat juga keberkahan. Akan kita bedah lebih jauh seperti apa yang Allah ingin maksudkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 itu, dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita seandainya iman dan takwa ini benar-benar kita miliki. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk muka bumi ini beriman dan bertakwa. Jadi di dalam Al-Quran itu seringkali diungkapkan dua hal. Kalau tidak jin, syaitan. Kalau tidak langit, bumi. Kalau tidak an-nahar wal lail, siang dan malam. Biasanya saling berkaitan. Dan iman dan takwa pun seperti itu. Seandainya orang ini beriman dalam artian dia meyakini apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di atas muka bumi Allah, tetapi secara bersamaan makna substansialnya, takwanya tidak meningkat, maka kata Allah singgung kalau sekiranya penduduk muka bumi ini dalam arti bebasnya tidak sekedar beriman tetapi juga bertakwa. Kan seperti itu yang diinginkan. Kadang ada yang beriman, oh saya beriman Pak, apa buktinya? Ini KTP-nya Islam, berarti saya beriman dong. Bukti lain, saya hafal rukun iman, ada 6 perkara. Wah, itu tidak bisa dibuktikan dengan seperti itu. Tetapi kata Allah, jika kalian memang betul-betul mengaku beriman tetapi juga bertakwa, amanu wattaqau. Wa itu dalam arti bahasa Arabnya itu mengikuti. Jadi seandainya beriman saja tapi tidak bertakwa, agak pincang.
Bagaimana mau bertakwa tetapi tidak beriman, juga agak bobol seperti itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di sini Pak, janji Allah. Bisa kita lihat di slide ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf itu. Akan kami bukakan dari langit dan akan kami keluarkan dari bumi itu bentuk keberkahan. Bentuk keberkahan. Dan kami mencoba untuk mencari anak tangga kebahagiaan, roda kehidupan yang sering menjadi kebahagiaan setiap dari sisi manusia. Biasanya digambarkan dengan 3 tak. Ya. Apa itu Pak? Harta, tahta, dan wanita. Bolehlah kalau kita telaah lebih jauh, bahasa kasarnya, siapa yang tidak bahagia kalau yang ini, dunia, tahta, wanita, rumah, kerajaan dimiliki, ya konon tidak ada yang tidak bahagia Pak. Kalau mau kita selami lebih jauh, dikatakan orang yang tidak punya harta itu bisa dikatakan orang yang melarat. Bahkan ada sabda Nabi bertanya kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu, radhiyallahu taala anhu itu, atadruna mal muflis? Kata Nabi SAW, kalian tahu tak orang yang rugi? Jawaban para sahabat cukup polos. Ya Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata'. Yang rugi kata kami itu yang tidak punya uang, tidak punya harta sepeser pun. Itu rugi. Artinya dalam artian kalau sudah rugi ya tidak bahagia. Siapa yang rugi tapi bahagia? Belum pernah ada. Kemudian yang tidak punya wanita dalam artian kebahagiaan secara keluarga. Wah, jarang-jarang Pak, bujang 40 tahun bahagia. Wah, itu jarang sekali. Rata-rata hampir ya bahagianya itu setelah menikah. Bahkan itu yang dikatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, seburuk-buruk bangkai itu bangkai bujang. Wah, bahaya sekali itu. Dan kemudian tahta. Boleh tanya Pak, ke belahan dunia seantero manapun, kalau sudah punya tahta, siapa yang tidak bahagia? Kecuali hanya segelintir orang saja. Siapa mereka? Para khalifah terdahulu. Umar ibn Abdul Aziz. Apa? Ketika dilantik menjadi seorang presiden, itu tengah malamnya pesta. Tapi bukan pesta hura-hura, pesta air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya Pak? Bukannya kita kan jadi orang nomor 1, Papa, kok nangis? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya dilantik secara aklamasi, berarti yang ada di pikiran saya adalah janda-janda tua, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya orang yang paling pertama kali karena saya adalah pemimpinnya. Jarang Pak. Kalau zaman sekarang kan kalau dapat yang namanya pemimpin, luar biasa pestanya. Belum lagi mengembalikan modalnya, lebih repot lagi. Yang pada intinya tidak akan mungkin tidak bahagia. Nyaris kalau bisa kita katakan dalam persentase 95%. Orang yang punya pangkat itu bisa bahagia. Di kantor itu punya pangkat, bahagia. Nelangsa Pak, kalau sudah pangkatnya tinggi, tahu-tahu dimutasi ke dusun yang paling dalam, ma'isyahnya pun rendah, luar biasa. Itu tidak mudah Pak untuk bisa bahagia kembali. Belum lagi di tempat tugas baru itu mendapatkan kecaman, lokaknya sedikit, itu lebih sedih Pak, lebih sedih. Begitu juga dengan rumah menjadi target keumuman manusia. Kalau yang namanya bahagia itu kalau punya rumah, sehingga tolok ukurnya kalau belum punya rumah, rasa-rasanya belum sukses dan bahagia, kasihan ngontrak terus. Itu yang menjadi tolok ukurnya. Saya ingin menjadikan salah satu bentuk kisah
di era 87 Pak, sering kami angkat, itu di Inggris, ada namanya Pangeran Charles. Ada yang pernah dengar ini Pak? Pangeran Charles. Siapa istrinya Pak? Putri Lady Diana. Wah, ibu-ibu ya, tahu Bu ya. Putri Lady Diana. Ini konon pernikahan mereka berdua ini Pak, pernikahan yang paling fenomenal ya Bu. Fenomenal dalam artian belum pernah ada pernikahan yang model seperti itu. Belum lagi pangeran yang sangat tampan, Putri Lady Diana yang sangat cantik. Konon pangeran itu orang tuanya tergolong orang yang paling kaya, 10 orang paling kaya di dunia. Wah, artinya Pak sudah punya semua itu. Uang sudah, pangkat sudah. Apalagi mau menikah dengan putri yang Masya Allah cantiknya. Sampai digambarkan, kalau mau diilustrasikan, saking kan cantiknya itu, kalau dia minum kopi itu nampak Pak, turun airnya. Dapat dibayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang mau menikah, kalau bertemu dengan perempuan yang demikian beningnya, wah itu luar biasa Pak. Memuncak kebahagiaan. Sampai-sampai digambarkan, kalaulah Lady Diana tampil di salah satu media televisi, memakai baju, gaun, apapun itu bentuknya, itu dapat dipastikan besok itu salon tempat penjahit itu bisa membuat itu Pak. Dan ingin meniru betapa besar pengaruhnya Putri Lady Diana. Artinya kalau ada potongan rambut yang model terbaru dari Lady Diana, ditiru. Pakaian terbaru dari Lady Diana, ditiru. Model-model terbaru sampai gaya berbicara pun ditiru. Wah, menikah dengan Pangeran Charles, keturunan raja, orangnya pun kaya, hartanya luar biasa, yang jelas-jelas pangkatnya pun pasti Pak. Wah, anak raja akan meneruskan titah kerajaan. Menikah dan kemudian tidak sampai di situ. Hubungannya di tengah-tengah perjalanan pun berantakan. Konon istrinya pun meninggal dunia karena kecelakaan, ya, karena kecelakaan. Itu pun karena beberapa bentuk ungkapan yang lebih dalam dari sang suami, balas dendam. Karena istrinya selingkuh, suaminya pun selingkuh. Luar biasa. Kalau kita mau tarik Pak, kurang apa lagi? Duit sudah, istri cantik, Masya Allah, luar biasa. Harta, tak kurang-kurang Pak. Dan lebih enaknya lagi, sudah menjadi orang-orang idaman. Kalau orang gambarkan, kok bisa begitu ya? Kita nggak punya harta segitu banyak, istri pas-pasan itu Pak, pas cantik dia Pak. Kadang pas jengkeli dia Pak. Kadang pas lagi bawel itu Pak. Nah itu langgeng, awet, bertahun-tahun, ada yang ngontrak di mana-mana, pindah-pindah terus. Nggak pernah tuh terdengar pisah. Tapi kok ini kok pisah ya? Dalam artian agak kurang tepat. Rasa-rasanya nggak pantas gitu. Padahal sudah memilikinya. Apa kata Allah Pak? Ya ini jawabannya. Karena tidak memiliki iman dan takwa. Dapat digambarkan dalam neraca kebahagiaan. Kalau tidak memiliki ini, tidak memiliki iman dan takwa, hidup kita tidak seimbang. Seringkali jalan hidup kita pincang dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Tapi lihat, orang-orang yang memiliki iman, takwa, mengikut padanya keberkahan. Coba kita lihat sahabat Nabi Bilal ibn Rabah. Saking berkahnya Pak, berkahnya tak kurang-kurang. Sendalnya pun saking berkahnya terdengar di surga. Saat Nabi Mi'raj ke langit, terdengar suara terompah. Ya, terompah itu sendal kayu yang kalau dia berjalan di lantai kelotak ya, kira-kira seperti itulah di surga. Wahai Jibril, itu bunyi apa itu?
Itu sendal. Oh, kok sudah ada sendal di surga? Punya siapa? Wahai Jibril, itu punya sahabatmu Bilal. Penasaran Pak Rasulullah. Bilal, saya dengar sendalmu ada di surga. Apa amalannya? Terkenal Pak, jadi selesai sholat berwudu, dia melaksanakan sholat sunnah wudu di surga. Bahagia? Oh bahagia Pak. Mengapa tidak bahagia? Harta tidak punya, gantengnya tidak seganteng Pangeran Charles, warna kulitnya pun maghrib. Tahu maghrib Pak ya? Gelap. Hitamnya Masya Allah, mungkin sehitam peci yang Bapak kenakan itu. Bahkan pernah dihina dengan Abu Zar Al-Ghifari gara-gara disebut hitam. Oh, ngadu Pak Bilal bin Rabah. Katanya Abu Zar Al-Ghifari mengatakan saya hitam. Nabi marah. Sehingga Abu Zar Al-Ghifari pun datang kepada Bilal meminta maaf dengan cara meletakkan pipinya di atas pasir, silakan diinjak-injak Bilal. Bahagia. Bahagia. Lihat lagi Mus'ab bin Umair. Saat itu Pak punya baju Masya Allah banyak, hartanya banyak, tetapi ketika masuk Islam ditinggalkan semuanya. Bahkan tidak sampai di situ, ibunya pun memembargo, tidak bisa kemana-mana, di penjara. Tapi apa yang membuat dia tetap bahagia dengan apa yang dia bawa? Gara-gara hanya beberapa ayat yang masuk ke dalam relung hatinya, dia sanggup meninggalkan harta, dia sanggup meninggalkan orang tua yang ya itu beda akidah ya. Tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman, karena apa lagi? Akhirnya dia pun bahagia dalam kehidupannya, dia mati syahid, kemudian digantikan kedua tangannya pun dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Yang kaya bahagia ada enggak? Ada. Utsman, Abdurrahman. Nah, yang kaya nelangsa ada enggak? Banyak. Qarun, Fir'aun. Apa ciri-cirinya orang yang kaya tidak bahagia? Susah tidur. Kalau kata saya Pak, orang yang paling bahagia itu mudah tidur. Dia tidak perlu banyak pikiran. Capek sedikit tidur dia. Ini enggak Pak, saking kayanya bangun tidur ngitung uang. Cek, oh masih lengkap. Mau tidur ngitung lagi. Cek, oh pintu gerbang sudah dikunci apa belum? Lihat CCTV, aman apa tidak? Uang di berangkas masih cukup apakah kurang? Cek lagi pembantu sudah pada jaga apa belum? Susah tidur. Yang enaknya umat muslim itu mudah tidur. Kalau ibadah Jumat itu paling mudah tidur. Duduk pun tidur. Ada juga yang sempat kajian subuh pun tidur. Jangan sampai. Bahagia artinya Pak. Itu menggambarkan ternyata orang yang punya iman dan punya takwa itu pasti bahagia. Bahagianya dalam bentuk keberkahan. Maka sebagai penutupnya, terakhir Pak ya, amanu wattaqu itu harus kita miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan keberkahannya tidak hanya kepada satu orang, tetapi keluarga kita, orang yang berada di tetangga-tetangga kita, sanak famili andai tolan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya penduduk muka bumi ini beriman dan bertakwa, artinya tidak satu Pak, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Digambarkan seperti itu. Artinya kalau memiliki ini dengan bentuk kajian subuh, dengan bentuk tausiah yang hadir di dalam majelis, itu sudah bentuk bagian dari keberkahan. Bentuk kita rindu keberkahan itu Pak, saat di usia lanjut kita merindukan ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tua kok nggak bisa ngaji ya, tolong datangkanlah guru ke rumah. Itu enak itu Pak. Udah enak itu. Ada panggilan. Artinya keberkahan itu sudah mulai menelisik ke dalam hati. Artinya Allah sudah mulai bentuk di dalam hatinya itu keimanan yang sudah mulai ingin dibentuk. Jangan-jangan Allah sudah sayang. Seperti itu. Yang perlu menjadi rambu-rambu adalah ketika sudah berusia lanjut, jangankan iman dan takwa ya, datang untuk sekedar sholat ke masjid ataupun mendengarkan khutbah Jumat pun tidak lagi sempat, dengan landasan terlalu sibuk. Ini alamat Pak, tidak dapat keberkahan. Terakhir kisah daripada Spanyol, orang pada saat itu konon itu terkenal dengan jadwal bunuh dirinya. Kalau di Spanyol itu bunuh dirinya serampangan. Bosan hidup nih Pak, jalan mati. Macam-macam, ada yang minum racun tikus, ada yang pakai pisau, ada yang pakai ini. Seperti itu. Kalau di Jepang itu dikenal dengan mati mulia.
namanya harakiri, bunuh diri. Itu mulia sekali. Jadi orang-orang itu kalau sudah namanya mati, itu dikiranya selesai persoalan hidup. Karena dalam satu kisah, ini kisah nyata, dia datang untuk jadwal bunuh diri di Spanyol, ketemu dengan seorang muslim. Mau kemana? Saya mau bunuh diri. Kemana? Ke situ. Jam berapa? Jam, Pak. Karena pemerintah setempat menetapkan kalau harus bunuh diri harus ada jamnya. Tidak boleh bunuh diri di luar jam itu. Walaupun sudah mati ya nggak bisa diapa-apakan juga, Pak. Kira-kira mau nggak ikut saya? Nanti kalau misalnya lewat jam bunuh dirimu, saya ganti dengan satu hal yang bisa menggantikan jadwal bunuh dirimu. Oh, boleh ikut. Pergi dia, Pak. Diajak ke masjid. Dia nggak mau masuk. Dia nggak tahu tempat apa ini. Dia nggak mau masuk. Tunggu saja di luar. Jadi orang muslim ini ya sholat, ngaji, kajian gitu di sini. Tertidur orangnya, Pak. Orang ini tertidur. Setelah lama tertidur dibangunkan. Bangun. Sudah lewat jam bunuh diri. Gimana ini? Apa yang bisa saya ganti jadwal bunuh dirimu? Apa katanya, Pak? Tunggu. Saya bingung, ini tempat ini apa namanya? Oh, ini masjid. Terus yang kalian bicarakan di dalam itu, Pak? Oh, itu kajian Al-Quran, sholat. Terus agamanya ini agamanya apa? Islam. Ajarkan saya agama kalian. Karena begitu menenangkan apa yang kalian bacakan. Selama ini 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Masya Allah. Tidak tidur, Pak. Jadi dia mau masuk agama Islam supaya bisa tidur. Dengar kajian bisa tidur. Sholat, dengar lihat orang sholat, tausiah bisa tidur. Ajarkan saya agama kalian. Karena 3 hari 3 malam ini saya tidak tidur. Betapa bahagianya, Pak, orang masuk Islam. Betapa bahagianya orang yang punya iman dan takwa. Raih iman itu, miliki iman itu, dan tingkatkan takwa itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan. Tidak hanya sekedar melalui fisik jasadiah kita, tetapi rohaniah kita membumbung tinggi dengan kebahagiaan dan keimanan. Barangkali cukup bijaksana, tepat jam 6, Pak, ya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.